Assalamualaikum. Ketika revolusi pertanian Islam bergulir di era kekhalifahan, para insinyur muslim berhasil mencapai kemajuan yang begitu gemilang dalam ilmu tumbuh-tumbuhan atau botani. Para ahli botani muslim di zaman keemasan Islam mampu menampilkan keahliannya dalam agronomi, agroteknik, meteorologi, klimatologi, hidrologi, penguasaan lahan, serta manajemen usaha pertanian. Tidak hanya itu, para ahli botani dan pertanian muslim juga sudah menguasai beragam pengetahuan lainnya seperti ekologi, pertanian, pedologi, irigasi, serta pengetahuan penunjang pertanian lainnya. Berkat penguasaan pengetahuan itulah revolusi hijau yang dikembangkan dunia Islam mencapai puncak kesuksesan. Salah seorang insinyur muslim yang menjadi otak di balik kesuksesan revolusi hijau itu adalah Ad-Dinawari. Beliau sering dipanggil dengan nama Al-Dinawari atau Ad-Dinawari, atau yang bernama lengkap Abu Hanifah Ahmad bin Daud Al-Dinawari, atau juga sering dipanggil Abu Hanifah. Beliau lahir di kota Dinawari yang pernah hancur karena serangan bangsa Mongol yang terletak di perbatasan antara wilayah Hamadan dan Ker pada tahun 828 Masehi. Ayahnya bernama Abu Hanifah Ahmad bin Daud bin Wanan. Nama Ad-Dinawari pun diambil dari kota tempat kelahiran dan kematiannya. Beliau merupakan generasi kedua yang memeluk agama Islam dan keturunan bangsa Kurdi. Kelak di masa datangnya, beliau adalah penulis pertama yang mendiskusikan bangsa Kurdi. Ia mengupas jejak dan sejarah bangsa Kurdi lewat bukunya yang bertajuk Ansab al-Akrot. Sang ilmuwan muslim ini sejak kecil sudah menunjukkan minatnya yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Beliau mempelajari beragam ilmu seperti astronomi, matematika, dan mekanik di Isfahan, Iran. Insinyur asal Persia itu dikenal sebagai ilmuwan yang serba bisa. Ia adalah seorang ilmuwan Islam yang terkenal karena menulis banyak kitab dengan beragam pembahasan keilmuan. Salah satu karyanya yang sangat berpengaruh adalah dalam perkembangan bahasan ilmu botani, yaitu Kitab Al-Nabat. Botani sendiri merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tumbuhan. Botani merangkumi berbagai disiplin saintifik yang mengkaji struktur, pertumbuhan, pembiakan, metabolisme, perkembangan, penyakit, ekologi, dan evolusi pada tumbuh-tumbuhan. Pada abad ke-9 Masehi, lewat karyanya Kitab Al-Nabat, ia mendeskripsikan sekitar 637 jenis tanaman seperti bawang putih, delima, jagung, kacang, kelapa, pisang, sawi, dan wortel, serta jenis tumbuh-tumbuhan yang tidak hanya dari Arab saja, tetapi juga berasal dari negara-negara lain sesuai dengan iklim negara Arab. Penjelasan lain juga mengenai berbagai jenis tanah, karakteristik, kualitas, sifat, serta tanah mana yang baik untuk ditanami. Tidak hanya itu, sang insinyur Al-Dinawari juga mengupas fase pertumbuhan tanaman, produksi bunga, hingga berbuah. Kitab Al-Nabat ini berbahasa Arab dan menjelaskan aneka jenis tanaman yang ditemuinya dari huruf Sin sampai Ya. Kitab ini memiliki keunikan karena adanya penyebutan nama-nama tumbuhan yang berurutan berdasarkan abjad huruf Arab. Kitab Al-Nabat yang ditulis oleh Ad-Dinawari terdiri atas 6 volume. Kitab itu menjadi sumber utama tentang tanaman dan penggolongan analisis menurut bentuk tanaman,
morfologi tanah, dan tentang ilmu air. Selain itu, kitab yang fenomenal itu juga menjadi risalah tata bahasa paling lengkap dalam nama-nama tanaman. Dalam bab ketiga dan bab awal kelima diulas mengenai serangga. Ad-Dinawari mengulas tentang belalang secara detail. Beliau juga membahas tentang lebah dengan memusatkan pengamatan pada jenis dan sifat lebah. Sayangnya, beberapa volume lainnya telah punah. Hanya volume ketiga dan kelima lah yang tersisa. Meski demikian, volume ke-6 dari kitabnya itu telah menjadi rekonstruksi dasar dalam kutipan dari karyanya terakhir. Namun karya Al-Dinawari yang sudah hilang ternyata bisa ditemukan lagi dalam karya ilmuwan lainnya. Banyak ilmuwan yang menjadikan buah pikirnya sebagai referensi dan ada pula yang menulis ulang bukunya. Beliau juga menekuni astronomi sejak pindah ke Isfahan pada tahun 850 Masehi. Di sanalah beliau banyak melakukan penelitian terhadap bintang-bintang. Buku-buku hasil penelitiannya tentang astronomi berjudul Al-Anwa, Al-Qibla wa Al-Ziwal, dan Zi Abu Hanifah. Dalam bidang astronomi, ia dikenal sebagai seorang astronom hebat asal Persia yang menemukan galaksi Andromeda, dan di bidang meteorologi, ia sudah bisa menentukan awal musim dengan fenomena alam tersebut. Fenomena alam lainnya seperti badai, guntur, kilat, salju, banjir, lembah, sungai, danau, sumur-sumur, dan sumber air lainnya dikaji dan dibahas dalam kitab tersebut. Semua itu digunakan untuk kepentingan pertanian. Bagian dari buku tentang tanaman milik Ad-Dinawari juga menguraikan ilmu bumi dalam konteks pertanian. Beliau memasukkan batu dan pasir serta menjelaskan perbedaan tipe-tipe tanah serta menandakan tipe-tipe yang mana yang cocok untuk bertanam. Kualitasnya dan kandungan tanahnya juga diulas dengan baik. Selain itu, ilmu bahasa dan sastra juga telah menarik perhatian Al-Dinawari. Untuk mempelajarinya, beliau harus hijrah ke dua kota penting di Irak pada zaman kejayaan dinasti Abbasiyah, yakni Kufah dan Basrah. Kitab yang ia tulis dalam bidang sastra berjudul Kitab Al-Fisa adalah kitab tentang cara berpidato, dan kitab Al-Sir wa Al-Syu'ara adalah kitab tentang puisi dan sajak. Ad-Dinawari juga dianggap sebagai seorang sejarawan. Lewat kitab Al-Akhbar At-Tiwal atau dalam bahasa Inggris disebut Book of Long Narratives, beliau menceritakan zaman pra-Islam hingga era Islam dan juga mengisahkan hari-hari terakhir kekuasaan dinasti Umayyah di Khurasan. Dalam kitab itu diceritakan bagaimana Marwan kedua, khalifah terakhir dinasti Umayyah, dikalahkan oleh pasukan Abbasiyah. Sang ilmuwan muslim fenomenal itu meninggal dunia pada tanggal 24 Juli tahun 896 Masehi di kota kelahirannya, Dinawar. Kota Dinawar terletak di kawasan yang strategis karena berada di antara wilayah timur dan barat dan dikenal sebagai jalur utama perdagangan internasional atau juga disebut dengan jalur sutra. Itu telah menjelma sebagai kota besar di Kurdistan Selatan. Satu lagi, kita menemukan tokoh muslim yang begitu hebat dari era kejayaan Islam, seorang ilmuwan yang tidak pernah dilupakan. Hasil pemikiran dan penelitian beliau tentang tumbuh-tumbuhan memberikan sumbangan besar terhadap sejarah dan kebudayaan dunia. Setiap tahun, masyarakat di kota Dinawar
memperingati Hari Abu Hanifah di Nawari. Sungguh luar biasa, penduduk asli kota itu sangat menghormati Abu Hanifah di Nawari berkat kontribusinya bagi sejarah dan kebudayaan. Beliau dikenal sebagai seorang pemikir berkelas dunia. Para ilmuwan modern mengagumi ketelitian, ketepatan, serta kehandalan ilmuwan Persia tersebut. Tak heran jika namanya disejajarkan dengan ilmuwan muslim legendaris pada masanya seperti Ibnu Khaldun. Semangat dan perjuangan hidupnya tetap dilestarikan. Sekian ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.